Halo rekan Akses Legal, kembali lagi di segmen di mana kita akan mewawancarai lawyer-lawyer yang memiliki pengalaman-pengalaman di dunia hukum di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya. Apalagi kalau bukan segmen Lawyer Talk. Dan hari ini di studio Akses Legal sudah hadir seorang lawyer yang memiliki banyak pengalaman, baik itu di lawyer secara profesional maupun lawyer yang bergerak di lembaga bantuan hukum. Langsung saja kita tanya-tanya tentang beliau. Bli Somya, apa kabar? Berjayalah, Berjayalah. Jadi itu memang jargon atau apa sih, Bli? Nggak, itu sebenarnya doa. Oh, doa. Doa kepada siapapun, termasuk diri sendiri dan orang yang kita temui, bahwa kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Makanya bahasanya berjaya. Berjaya lah. Ya, sesuatu hasil yang terbaik lah, bahasa berjaya itu doa sebenarnya. Doa untuk orang lain yang kita ajak ketemu, doa untuk diri sendiri gitu ya. Betul. Karena kita mendoakan orang lain feedbacknya pasti mendoakan ke kita. Kan kita bilang berjayalah, orang lain pasti bilang kita berjayalah. Berjayalah. Kalau gitu mulai besok saya ikut, Bli. Berjayalah gitu ya. Oke, ini namanya magic word. Magic word. Oke. Bli Somya ini di mana-mana, di pengadilan, kita ketemu di luar. Saya lihat pakai outfitnya begini. Ini mau jadi Pak Menteri atau gimana nih? Baju putih, bawahan hitam. Oh, Gimana? nggak, kalau bawahan kita punya warna yang beda. Tapi Oke. kalau di atas memang baju putih dari dulu. Modelnya begini terus. Modelnya gini terus sampai ke kalau masuk ke pura dibilang pemangku. Kalau rumah sakit ini dikira dokter. Kalau ke gini ke Polda dikira penyidik. Syukur sekarang udah rambut agak belajar gondrong gitu kan, new normal, penampilan baru. Iya. Tapi cuma di rambut aja, kalau baju tetap. Ada filosofinya nggak, Bli? Kenapa memilih baju setelan warna begini? Nah, gini ceritanya. Jadi awalnya saya lahir dari LBH, bawa sepeda motor, baju batik itu dulu kalau nggak salah penghasilan di LBH itu paling 400 ribuan, bulan paling banyak itu. Biasa saya pakai yang 100 ribu sekali beli 3 baju gitu. Lama-kelamaan setelah saya magang, mulai saya bisa mengenal baju yang bermerek. Tapi sehingga orang bisa mengenal, oh ini pengacara yang taraf ekonominya kayak apa sih gitu. Sehingga dari merek bajunya gitu. Ya, kemudian cuman saya berpikir kalau kita kelihatan sekali seperti itu, kita nggak bisa masuk ke semua kalangan nih. Karena kita yang datang dari LBH, tapi juga ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Mas, kemudian saya pakailah mulai mencari formula untuk sisi kenyamanan saya sendiri. Baju apa yang tepat? Awalnya kalau dulu baju kayak baju koko, di sini nggak pakai leher, tanpa kerah. tuh masuk. Tapi ketika masuk ternyata perut saya lumayan besar. Tapi warnanya udah putih. Udah putih. Kemudian saya buat lagi desain yang khusus untuk diri saya sendiri. Ini belum ada kepikiran ke Jokowi atau apa. Waktu itu Pemerintah belum booming itu ya? nggak ada, belum, masih jauh. Belum 2014 waktu itu ya. Sudah lewat, tapi kan pada saat itu nggak translator gitu. Oh iya, kalau baju putih belum ini. Zaman itu kan kotak-kotak Iya. mereka. Kalau saya nggak, kalau saya masih di taraf baju koko tapi warna putih. Nah ternyata nggak bisa dipakai sidang karena nggak bisa pakai dasi. Oh iya, karena nggak pakai kerah itu ya. Betul. Kemudian saya ubah lagi pakai kerah, tapi kemudian biar penampilan bagus atau gini, baju keluar. Ini kan bajunya pakai ke pura bisa. Kalau umpamanya nggak punya tabungan atau gimana, nggak bisa beli baju atau gini kan pakai ke pura bisa. Pakai sidang bisa, pakai biasa-biasa bisa. Mau dimasukkan
Untuk pakai dasi bisa, untuk nggak pakai dasi bisa. Nah itulah. Tapi ternyata kok lama-lama nyaman gitu, dengan warna putih kok nyaman. Akhirnya ya udahlah, ini mungkin sudah nasib saya pakai baju putih. Nah, itu kan dari sisi fungsi ya, Bli. Dari sisi fungsi. Kalau dari sisi ini ada nggak? Oh, saya mau pakai putih karena saya ingin menampilkan saya orangnya bersih gitu. Ada nggak memang alasan itu gitu? Nggak ada, itu mengalir begitu aja. Cuman memang saat ini kan jadi nyaman gitu. Justru yang melihat orang lain ketika saya nggak pakai baju putih, aneh dibilang. Iya, karena terus udah lihat baju putih ya Itu terus. kok tumben nggak pakai baju putih kayak gitu kan. Apalagi pakai dasi gitu, udah mulai jadi pertanyaan. Nah ini masalah kenyamanan aja. Kalau dinilai bersih dan lain sebagainya itu masing-masing subjektif lah. Oke. Jadi lebih ke kenyamanan ya, bukan. Lebih kenyamanan. Saya kira ada trik khusus gitu. Sidang pakai baju putih, nanti hasilnya akan begini gitu kayak. Nggak, mungkin seperti nasib saya lah seperti ini. Oke. Ada yang nasib pakai baju putih gitu ya. Oke, Bli, saya mau tanya ini tentang kenapa sih bisa jadi lawyer gitu loh, Bli? Atau sejak kapan mulai jadi lawyer? Tahun berapa? Nggak, gini. Ini saya nggak pernah berpikir akan menjadi seperti sekarang ini. Nggak pernah. Yang jelas mungkin situasinya seolah-olah mengalir begitu saja. Saya dari awal kuliah sarjana hukum itu memang almarhum bapak memang suka dengan dunia hukum. Kalau saya matematika agak kurang, kimia, fisika itu. Tapi PPKN dari SMP itu pasti 9. Rata-rata 8, 9 itu memang di sana gitu. Dan akhirnya mungkin minat bakat saya di hukum. Akhirnya saya kuliah di hukum. Pas kuliah pun masuk di paralegal YLBHI, LBH Bali. Jadi dari masih zaman kuliah udah masuk ke LBH. Ya, Sebagai masuk paralegal. paralegal. Tamat 2009, karena dari akses jadi paralegal itu langsung di LBH Bali selama 2 tahun di sana. Oh, jadi setelah disumpah pun masih di LBH Bali. Nah, prosesnya setelah saya kuliah S2, lulus kemudian zaman itu kan sulit sekali untuk lulus ya. Tahun berapa itu, Bli? 2010 kalau nggak salah. 2010. 2010 zaman itu sulit sekali lulus untuk pengacara di Pradi. Sangat sulit. Ditambah lagi ternyata penyumpahan, syarat-syaratnya untuk penyumpahan pun susah gitu. Nah akhirnya karena diharuskan harus mencari advokat pendamping, pindahlah saya ke Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia, LABI Bali. Pendamping saya Pak Made Swardana, Pak Made Aril Swardana. Ya. Okay. Di sana sambil kuliah S2 sambil ini karena kan penyumpahan lama. Dari itulah kemudian hampir 5 tahun di sana. Hampir 5 tahun hampir di 5 LABI. tahun sampai disumpah juga pas di sana di LABI Bali. Setelah 5 tahun 2016 kalau nggak salah baru saya berusaha untuk mandiri. Buka kantor sendiri? Buka kantor sendiri. Yang saya tahu kantornya Bli Somya kan ada 2. Yang Somya Internasional sama yang Panarajon. Yang mana nih, Bli? Gini cerita. Jadi kita punya cita-cita. Punya cita-cita bahwa membawa brand sendiri juga penting. Juga membawa visi yang berbeda. Kalau brand sendiri untuk The Somya International kita fokuskan kepada profitnya. Oh. Tapi ternyata walaupun dunia hukum kita mendalam menangani kasus,
tidak karena visi yang berbeda itu akhirnya tidak bisa menjangkau keseluruhan dari lapisan masyarakat. Akhirnya saya punya cita-cita, punya ide, kita harus mengumpulkan teman-teman yang sevisi nih, yang menjangkau semuanya. Karena kita orang hukum, sering melaporkan orang, suatu saat kita sendiri bisa punya masalah. Kemudian ternyata kita punya saudara yang mungkin atau keluarga yang mungkin tidak mampu. Akhirnya kita sendiri menolong keluarga sendiri mungkin nggak mampu karena kita sudah brandnya mungkin tinggi gitu kan. Maka kita kumpulkan teman-teman, ayo siapa yang mau saling membantu, kita berdasarkan undang-undang bantuan hukum yang ada, jadi tidak ada tempat kita mencari uang, tapi ada tempat kita untuk mensumbangsihkan ilmu kita gitu. Oh, jadi itu alasan kenapa ada 2 kantor. Tapi yang lebih dulu yang mana? The Somia International. International. Jadi memang Somia International dulu, kemudian kita lihat situasinya nggak mencukupi, kita bentuklah LBH. LBH Panarajon itu. Jadi sebenarnya bukan kantor ya, tapi itu sejenis perkumpulan aja, teman-teman. Apa sih makna Panarajon nih? Panarajon itu nama bukit di Kintamani. Nama dalam artian Panarajon 2 suku kata. Panah itu manah, pemikiran, rajon itu pemimpin. Jadi pemikiran pemimpin itu yang harus mengayomi, yang harus melindungi, memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Jadi bukan ya kita seolah-olah elit gitu, bukan kayak gitu. Kalau begitu, bagaimana mengklasifikasikan perkara yang masuk Somia Internasional dengan perkara yang harus masuk Panarajon? Saya sebenarnya di The Somia International itu fungsinya adalah jelas profit di sana. Tapi kalau di Panarajon ada klarifikasinya, jadi tidak sembarang kasus. Satu, dia benar-benar tidak mampu. Kedua, ada unsur legal akses yang harus dia tempuh tapi kesulitan dalam mencapai legal akses. Dua, bisa saja keluarga dari teman-teman advokat yang perlu kita bantu atau keluarga sendiri yang perlu bantuan tapi kita perlu teman-teman yang lain. Empat, ada sisi marginalnya. Jadi ada struktur marginal dan struktural itu yang menjadi masalah. Misalnya dia kesulitan karena melawan akses kekuasaan, atau dia masyarakat yang proses ke pidana gitu misalnya, dia dipermainkan atau apa. Kemudian orang-orang yang termarginalkan itu dan rentan itu kan kayak wanita, anak-anak, disabilitas, yang model kayak gitu. Itu ada klarifikasinya. Jadi tidak sembarang kasus, walaupun orang ini tidak memiliki uang misalnya, tapi ternyata itu kasus profit, kita pisahkan lagi. Jadi kalau pun umpamanya digodok dulu di kantor hukum teman-teman, tapi umpamanya teman-teman ternyata ini orang yang perlu kita bantuan untuk LBH, kita masukkan ke LBH. Pernah nggak Bli, ada kasus yang masuk ke Panarajon, tapi setelah di screening ternyata ini kasus profit, kamu nggak bisa di sini, nolak gitu, pernah nggak? Nggak. Jadi kita screeningnya di awal. Di awal ya? Screeningnya di awal. Oke. Kasus yang biasanya masuk di Panarajon apa sih, Bli? Yang pernah kita tangani kasus penggelapan pernah. Terus kita lebih banyak mediasi juga, hak asuh anak, karena perempuan dan anak itu diutamakan. Kemudian kasus tentang pakai premanisme, KDRT. KDRT ada, terus premanisme ada, menggunakan jasa preman gitu. Kasus perbankan ada, dan yang terakhir ya kasus-kasus yang berbau kesulitan mencapai akses keadilan. Kalau misalnya kasus perbankan gitu, Bli,
Di sisi mananya itu layak masuk LBH? Ya 8 syarat itu tadi. Apakah dia misalnya dalam proses perjanjian atau proses yang lain dia ada saya tidak mau masuk ke dalam kasusnya masalahnya ya. Jadi dia bank apakah pakai jasa apa gitu misalnya atau tidak prosedural gitu misalnya, itu yang kita Artinya di situ kedudukan LBH itu mendampingi debitur, bukan mendampingi bank ya? bisa saja yang jelas kalau bank kan dia sudah bisa advokasi sendiri. Iya. Nggak mungkin lah kita pakai kita ukurannya ya orang tidak mampu, termarginalkan, ada sisi strukturalnya. Kemudian yang lain kalau misalnya teman-teman advokat punya keluarga yang perlu dibantu, karena itu kalau kita punya masalah siapa yang mau membantu? Iya. Pasti teman-teman lah. Artinya memang ada kriteria khusus perkara-perkara yang akhirnya masuk ke Penarancon. Tapi kalau misalnya di Somya Internasional, Bli, kasus-kasus yang masuk di situ Kasus pada umumnya lah. pada umumnya Pada umumnya. lebih banyak perdata atau pidana ya? Rata-rata berimbang. Rata-rata berimbang. Kalau misalnya nih, Bli, kasus yang paling menarik lah yang pernah ditangani. Jadi kalau saya sendiri karena lahir dari LBH gitu ya, bukannya banyak dalam artian itu kan jumlah relatif ya. Kasus di Bali menarik, mengeluarkan energi. Di Bali itu yang Jalak Sidekaryo, pengeluaran bendera, kasus Banaspati 2001. Nah itu bukan kantor ya, tapi yang pernah ikut saya nimbrung. Gitu. Terus di Somya tergabung di dalam timnya lah. Tergabung, itu menarik. 2 kasus ibu membunuh 3 orang anaknya itu. Nah itu boleh diceritakan nggak, Bli? Itu agak ini. Ada juga yang terakhir disabilitas ya. Terakhir disabilitas, membantu disabilitas itu menarik karena tekniknya membuat kita mengeluarkan energi yang istilahnya tidak pakai cara-cara konvensional. Oke. Menariknya itu karena prosesnya atau karena apanya? Jarang orang akan menemukan kasus itu. Oh, karena langka gitu ya. Maka kemudian kita berhasil untuk menolong orang, itu kepuasannya di sana. Kepuasannya itu ada di sana. Jadi bukan kepuasan materi di sana. Kita luar biasa kalau kita berhasil menolong orang, kemudian orang mendoakan kita yang terbaik, itu menurut saya itu lebih penting lah. Itu sebenarnya bagian dari prinsip ya, Bu ya. Jadi masing-masing lawyer itu kan punya prinsipnya tersendiri dalam melaksanakan profesinya. Jadi kalau di Somya lebih ke gimana kita nolong orang, kemudian dapat feedback berupa doa gitu ya. Karena ya ketika kita tidak mendapatkan sesuatu pekerjaan yang besar, tapi akan ada aja rezeki yang akan timbul. Gitu kalau keyakinan saya. Bli, saya mau tanya satu kasus yang lagi happening nih, Bli. Ngikutin nggak kasusnya JRX? JRX, ya saya amati di media ada. Boleh ini nggak sedikit? Komen dulu deh, setelah Bli komen baru saya tanya. Komen tentang keseluruhan kasus itu menurut Bli Somya gimana? Tentu saya nggak berani terlalu banyak komentar karena Gendo juga teman gitu, kita nggak boleh mencampuri sisi bagaimana orang mengadvokasi. Tapi yang menarik bagi saya itu satu, penerapan Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 itu harus benar-benar bijak. Harus benar-benar bijak. Terkontrol emosi orang untuk mempidanakan orang. Di mana pidana itu bukanlah tempat mencari keadilan. Hanya untuk melampiaskan orang ini patut dipenjara atau enggak gitu. Sebenarnya bukan pasal itu yang bisa diterapkan kalau untuk kebijaksanaan.
Kemudian yang menarik adalah ini lebih kepada psikologis kasusnya. Gimana tuh? Jadi dalam pengamatan saya, Jering dia terus mengkritisi pemerintah, kemudian kebijakan pemerintah. Yang terakhir adalah Bali tolak rapid. Kalau saya memandang sampai di sana, itu adalah psikologis awal yang disajikan oleh JRX. Walaupun keluarannya adalah bahasa kacung gitu. Pada prosesi bahasa kacung itu betul mungkin ada rasa penghinaan di sana, pencemaran nama baik dari sang pelapor. Betul itu, tapi di balik psikologis itu yang saya amati adalah bagaimana pada akhirnya penerapan pasal 28 ayat 2 itu. Iya. Dalam perkembangannya kemudian ternyata ada dukungan kepada Polda. Dengan dukungan untuk menerapkan pasal itu gitu maksudnya. Artinya Bali aman dan lain sebagainya, berjejer itu papan bunga kan. Kemudian di sisi lain pendukungnya Jering juga lumayan banyak juga gitu. Dan bahkan saya yakin lebih banyak karena dia bukan pada ranah kekuasaan. Nah, satu sisi ini yang bertempur adalah bahasa orang ini berpendapat membuat orang lain tidak aman atau nyaman dengan bahasa Bali tolak rapid, dengan argumentasinya tentang ibu-ibu yang meninggal gara-gara rapid test, itu kan masuk akal. Nah, di sisi lain ada yang tidak nyaman, termasuk juga mungkin korban corona ini kan tenaga kesehatan yang lebih tinggi. Pada sisi itu yang kelihatan sebenarnya bagi saya bukan pencemaran nama baiknya, tapi argumentasi ini yang keluar, sehingga psikologisnya adalah bagaimana pertempuran pendapat antara pakai rapid dengan tidak pakai rapid, atau pakai protokol kesehatan atau tidak pakai protokol kesehatan. Di sana sebenarnya perdebatan yang sana, sehingga untuk meluruskan untuk menjawatahkan persepsi pemerintah, pakailah pasal 28 ayat 2. Ada golongan di sana. Siapa golongan itu? Yang dimaksud itu dalam psikologisnya adalah pemerintah. Jadi seandainya itu nanti bisa polisi yang menjawab, bisa penegak hukum yang menjawab, atau ID atau siapapun yang berangkat di sana. Pemasangan 28 ayat 2 ini apakah psikologisnya memang tepat atau justru memang ini dipersiapkan dalam tanda kutip ya. Karena psikologis pertempuran antara argumentasi dari versi pakai rapid dengan tidak pakai rapid. Jadi pasal 28 ayat 2 ini dipersiapkan untuk Jering. Nah, di sana pertanyaan itu mereka masing-masing yang bisa jawab. Oke. Kita lanjut, Bli. Banyak masyarakat yang menanyakan, apalagi dengan kasus terakhir, mungkin belum mengikuti kasus bunuh diri seorang mantan kepala BPN di Kejati Denpasar dengan senjata api. Jadi pertanyaan adalah, ketika JRX dia di Borgol, tapi kenapa ketika kasus itu terjadi, dia kalau udah berhasil bawa senjata kan pastinya nggak di Borgol gitu ya, dan bisa bawa senjata api. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar seorang tersangka itu di Borgol atau tidak? Ini masalah pengalaman. Jadi sangat subjektif. Ada subjektivisan begini kepada kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan itu, apakah di jaksa, kepolisian. Memang penerapannya berbeda-beda. Benar. Berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan case per case. Tapi
satu catatan harusnya equal dan bijak menerapkan hukum. Iya. Jadi orang yang kakek-kakek misalnya yang tidak perlu rasanya diborgol, jangan diborgol. Kalau orang preman kelas kakap itu misalnya atau penjahat kelas kakap itu yang memang perlu dibongkar, silahkan. Itu kan subjektivitas polisi untuk menerapkan kewenangannya. Kewenangan tindakan yang diterapkan pada tersangka gitu ya. Tuh. Lanjut Bli, sedikit tentang kasus bunuh diri yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh mantan Kepala BPN Denpasar, Pak Tri Nugraha. Kira-kira secara psikologis apa sih yang membuat seseorang itu mengambil tindakan itu, Bli? Apakah memang ada tekanan ketika mengikuti pemeriksaan atau gimana? Dalam pengalaman saya, bahasa psikologis itu tentu orang ahlinya yang bisa berbicara, mungkin psikiater atau apa gitu. Tapi berdasarkan pengalaman, seorang terdakwa tentu memiliki tekanan-tekanan yang luar biasa. Entah faktor internalnya atau faktor eksternalnya. Faktor internal di dalam diri itu mungkin punya masalah tersendiri. Terus kemudian faktor eksternal mungkin faktor lingkungan. Karena orang yang sudah memiliki ya pernah menjabat gitu istilahnya, rasa malu dari eksternal mungkin seperti itu. Cuman secara itu akhirnya seolah-olah tidak ada jawaban yang lain selain bunuh diri. Walaupun kemudian apakah itu sebuah langkah yang tepat, kan masing-masing punya perbedaan. Tapi yang sebenarnya menjadi pertanyaan di sosial media dan juga dari teman-teman itu bukan tentang bunuh dirinya, Bi, tapi tentang kepemilikan senjatanya dan senjata itu bisa masuk ke instansi pemerintahan. Itu gimana sih seseorang bisa memiliki senjata itu? Kepemilikan senjata kan harus ada izinnya. Tapi itu sudah terkonfirmasi kalau senjata itu ilegal. Dalam berita terakhir ya. Artinya kasus ini tidak boleh berhenti dalam hal itu. Jadi itu harus ditelusuri karena sangat mengerikan. Di dalam lingkungan kejaksaan di mana para penegak hukum di sana itu syukurnya nembak diri sendiri. Kalau benar ya. Tapi kalau umpamanya jaksa yang ditembak, pengacara yang ditembak, atau orang-orang di sekitar yang ditembak, itu kan mengerikan sekali. Sehingga di sini syukur ada kejadian ini, sehingga harus dipakai pelajaran penting oleh semua pihak, termasuk lawyer, jaksa, pengacara, hakim. Itu semua sangat penting. Untuk lebih berhati-hati. Betul, untuk lebih istilahnya dalam sisi keamanan, dalam sisi kemanusiaan. Perlakuan benar-benar manusiawi, HAM ditegakkan dalam penyidikan atau proses ini biar mereka punya manusia ini untuk dipidana itu kan tujuannya untuk perbaikan diri. Gitu. Oh, kita adili orang ini, kita periksa orang ini, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri suatu saat nanti keluar dari lembaga pemasyarakat, bukan untuk mengakhiri hidupnya. Gitu. Nah, misalnya nih kejadiannya udah seperti ini, Bli. Kasusnya ditutup atau gimana? Kalau asas pidananya kan kalau orangnya sudah meninggal, maka tidak bisa dituntut. Cuman bahasa berhenti itu sebatas mana? Menurut saya, ini masih meninggalkan teka-teki. Satu, masalah kepemilikan senjata api. Itu sudah jelas ilegal. Dari mana dapat, dengan siapa, bagaimana CCTV-nya, bagaimana terus kenapa bisa dibiar selama ini bisa seperti itu, kan garis besarnya itu harus dibongkar. Kedua, ini kan ada bagaimana dengan, kalau nggak salah ini kan TPPU. Artinya dalam dugaan kuat orang mentersangkakan
Ada 2 alat bukti yang kuat untuk mentersangkakan orang. Ada hasil dari kejahatan yang dinikmati. Nah, itu bagaimana? Menurut saya itu belum tuntas juga. Sehingga sebatas mana kasus ini berhenti? Itu jawabannya jaksa dan penyidik punya jawaban seperti mau dikemanakan itu. Sesuatu yang menurut saya belum layak diberhentikan. Jadi menurut Blisomia akan lebih baik jika kepemilikan senjata itu yang sudah dikonfirmasi ilegal itu dijadikan petunjuk untuk membuka teka-teki yang masih belum jelas sampai sekarang. Betul. Saya yakin polisi bisa kok nangkap teroris yang tidak pernah kelihatan aja bisa. Iya. Apalagi cuma sepucuk senjata. Ya. Tadi belum dijawab nih, Bli. Tentang ibu yang membunuh 3 anaknya itu, yang Bli kategorikan sebagai satu kasus yang menarik gitu. Apa menariknya, Bli, di kasus ini? Itu sebenarnya pakai di bawah naungan Labi Bali kasusnya itu. Oh, waktu itu. Ketua timnya Pak Madis Wardano. Cuman kebetulan saya ikut di dalamnya. Situasinya begini, kita akan melawan persepsi masyarakat. Itu pertama, di mana seorang ibu begitu kejamnya membunuh 3 orang anaknya. Kemudian melawan persepsi penegak hukum bahwa di dalam BAP atau rangkaian dakwaan itu nggak utuh menceritakan semuanya itu. Apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kasus ibu itu kan dia saking tertekannya Secara psikologis. Gitu, ya. Dia saking tertekannya selama hidup, 2 kali dia menikah kan, 1 gagal, punya anak tidak pernah bertemu dengan anaknya. Ada parental alienation di sana, dipisahkan. Kemudian kawin kedua juga hampir mirip kehidupannya, justru tragis, ada masalah ekonomi, masalah kekerasan dan lain sebagainya. Itu terungkap di pengadilan semua. Kemudian kalau ini terjadi lagi berpisah dan lain sebagainya, karena saya sudah tidak kuat menanggung beban hidup, saya lebih baik mati. Tapi ketika saya mati, anak-anak gimana? Nanti lebih baik saya mati bersama anak-anak. Secara psikologis itu yang mendasari tindakan si ibu ini. Dia mengalami, nah inilah yang akhirnya kita mampu buktikan ya. Ini beliau mengalami disosiasi namanya. Disosiasi psikologika. Jadi dalam tekanan yang luar biasa akhirnya dia melakukan suatu tindakan untuk lari dari tekanan yang ada. Salah satunya dengan cara bunuh diri gitu. Bunuh diri, tapi bunuh dirinya gagal, anaknya yang meninggal. Jadi ketika itu sisi menariknya adalah pertama ini kasus yang sangat jarang terjadi gitu. Kemudian tim hukumnya Bli berhasil mengungkapkan semua itu di pengadilan. Betul. Dan apakah memang hal itu tidak diungkapkan oleh jaksa dari awal? Tentu jaksa di sini pasti subjektif. Iya. Pasti subjektif untuk melihat situasinya berdasarkan dakwaan dia. Yang penting terbukti. Pasal pertama adalah pasal pembunuhan berencana. Pasal kedua adalah pasal pembunuhan dan yang subsidiarnya adalah pasal undang-undang perlindungan anak. Jadi kita sajikan di sana. Jadi kita sajikan semua. Jaksa menuntut 18 tahun. Berdasarkan pasal-pasal tadi. Berdasarkan pasal menurut jaksa yang terbukti adalah pembunuhan berencananya. Menurut jaksa. Tapi kita berhasil menyajikan apa adanya kasus ini sampai kemudian simpati publik itu muncul. Berbagai LSM perempuan, kemudian simpati-simpati ibu-ibu yang merasa senasib, mereka timbul. Kita akhirnya putusannya 4,5 tahun di PN dan di PT, cuma pada akhirnya di kasasi sekitar 7 tahun. 7 tahun ya.
Video download. Menariknya kasus ini adalah satu peperangan psikologis perspektif publik Iya. dari orang yang kejam, kemudian kita bisa menyajikan apa adanya sehingga timbul simpati. Simpati. Kedua, membuktikan dia tidak melakukan perencanaan, tapi kita berhasil membuktikan ini adalah disosiasi psikologis. Kita pakai ahli dan lain sebagainya. Kemudian dan yang terakhir, kasus ini di hadapan persidangan, mertua, suami, di hadapan persidangan mereka meminta maaf kepada terdakwa. Mereka meminta maaf kepada terdakwa. Satu persidangan itu hening dan menangis. Kita masih punya videonya. Hening menangis gitu. Tapi memang benar, Bli, merubah persepsi masyarakat yang sudah kadung menganggap itu kejam itu bukan perkara yang mudah di zaman media sosial seperti sekarang. Betul. Jadi suatu pencapaian yang menimbulkan kepuasan juga, Bli. Doa kita dapat. Oke. Gitu. Baik, Bu Somya, terima kasih sekali. Tapi saya ingin ada semacam pesan-pesan dari Bli Somya untuk para lawyer-lawyer muda, karena Bli Somya kan boleh masuk kategori yang sudah diseniorkan lah di dunia lawyer. Ada nggak pesan-pesannya untuk lawyer-lawyer muda yang siapa tahu ikut menyaksikan video akses legal? Sebenarnya dalam diri saya semua equal, tidak ada senior, tidak ada junior. Karena prinsipnya kan equality before the law. Semua harus sama di hadapan hukum, tapi prinsipnya kan equal. Jadi tidak boleh ada rendah, tidak boleh ada tinggi, semua saling menghormati, saling menghargai berdasarkan kode etik yang ada. Nah, saya bukan menggurui atau tanpa bermaksud untuk menggurui. Kalau ketika dimintai pesan-pesan, ya ada satu hal yang biasanya saya pakai tagline itu, dalam setiap pembelaan ada nasib klien di dalamnya. Untuk itulah kenapa pembelaan itu haruslah maksimal. Itu tagline yang terus saya pegang, sehingga di sana profesionalisme, kemudian totalitas, idealisme dan lain sebagainya itu tertanam di sana. Jadi, dalam setiap pembelaan ada nasib klien yang di dalamnya. Untuk itulah kenapa pembelaan itu harus maksimal. Menarik sekali, Bibi. Satu kalimat yang nampaknya sederhana, tapi ada banyak hal yang sebenarnya harus diisi di situ kan. Saya pakai tagline aja dalam guiding kita ngambil profesi ini. Baik, Bu Somya, terima kasih sudah hadir, waktunya dan sharing pengalamannya dengan rekan-rekan akses legal. Dan seperti biasa kita punya kenang-kenangan untuk setiap narasumber. Mohon diterima nih dan dipajang. Ya, siap. Ya. Thank you banyak ini. Siap nih. Saya juga terima kasih sudah dipenuhi undangannya untuk hadir. Berjayalah.